Pak Sani dan teman-teman semua, perkenalkan nama saya Stefani Vermala, saya dari kelas Manajemen B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil esai saya dengan topik tantangan dalam mengolah keuangan bagi mahasiswa. Nah, apa sih pentingnya mengolah keuangan bagi mahasiswa? Penting banget teman-teman. Mahasiswa penting untuk mengolah keuangan dengan baik agar memiliki prospek keuangan ke depannya menjadi lebih baik. Menurut Howell 1993, pengelolaan keuangan pribadi adalah salah satu kompetensi yang paling mendasar yang diperlukan oleh masyarakat modern. Nah, apa sih tujuannya? Tujuannya adalah untuk mencapai stabilitas keuangan dan memastikan bahwa individu ini memiliki dana yang cukup untuk jangka panjang pengelolaan keuangan mereka, seperti uang pensiun, seperti membeli rumah, dan mereka juga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Nah, dengan kata lain, keuangan pribadi merupakan cara bagi individu untuk mengelola keuangan mereka agar mencapai kecukupan atau kebebasan finansial dan keamanan finansial di masa yang akan datang. Nah, di sini saya memiliki dua kasus dalam tantangan mengolah keuangan. Yang pertama itu ada tantangan dalam mengolah keuangan bagi mahasiswa dan tantangan mengolah keuangan bagi masyarakat umum. Nah, yang pertama ada kasus dari mahasiswa universitas yang dimana mereka mengalami kesulitan keuangan karena mahasiswa tersebut itu terlalu mengedepankan keinginannya ketimbang kebutuhannya. Jadi, mahasiswa tersebut itu menghabiskan semua uangnya itu hanya untuk memenuhi keinginannya. Mengapa mahasiswa tersebut dapat melakukan hal seperti itu? Mungkin mahasiswa tersebut kurang memiliki pengaturan dari dirinya sendiri tentang bagaimana cara mengolah keuangan. Dan mungkin ada faktor eksternal yang membuat mereka memilih untuk lebih mengedepankan keinginannya, seperti faktor dari teman-teman, faktor dari endorse, atau faktor dari iklan-iklan dari sosial media. Nah, hal tersebut itu juga membuat keuangan mereka itu tidak terkendali dan mereka tidak memiliki keuangan untuk jangka panjang mereka. Mungkin mahasiswa tersebut juga tidak memikirkan untuk menginvestasi keuangan mereka di masa yang akan datang karena mereka terlalu fokus untuk memenuhi keinginan mereka sehari-hari. Nah, jika mahasiswa melakukan hal tersebut berulang-ulang, mahasiswa itu akan mengalami stres karena terlalu memikirkan bagaimana sih cara mereka mencari solusi, atau mereka memiliki hutang kepada orang lain, atau mereka memiliki tagihan yang belum mereka bayar. Nah, itu dapat merusak mental mahasiswa tersebut. Nah, akibatnya mahasiswa tersebut dapat mengalami kendala dalam dunia studi mereka. Nah, di mana mahasiswa tersebut mengalami kesulitan dalam studi mereka, atau itu mereka mengalami kesulitan dalam membeli buku, membeli alat-alat tulis. Nah, ketika mahasiswa tersebut mengalami kesulitan seperti itu, mahasiswa tersebut akan memilih jalan untuk menghentikan studi mereka karena mereka merasa studi mereka itu terlalu ngebebani mereka. Nah, yang kedua, ada kasus dari seorang pria yang berumur 40 tahun yang mengalami kesulitan mengolah keuangan pensiunnya. Mungkin dari seorang pria ini mengalami kesulitan dalam mengolah keuangan, itu ada faktor dari internal, yaitu faktor umur yang membuat mereka kurang mengetahui cara untuk mengolah keuangan pensiun mereka. Dan mereka tidak memiliki rencana keuangan yang jelas. Seperti kasus yang pertama, mahasiswa, mungkin seorang pria ini juga tidak memiliki prospek jangka panjang bagi uang pensiunnya, atau itu dengan mereka menginvestasikan atau mereka menabung. Nah, mungkin seorang pria tersebut tidak memiliki prospek pada jangka yang panjang. Kalau untuk faktor eksternalnya, mungkin
seorang pria ini mengalami peningkatan biaya hidup atau perubahan situasi keluarganya, atau dapat menyebabkan mereka itu tidak memiliki tabungan yang cukup. Jadi mereka mengalami kesulitan untuk mengelola keuangan mereka. Nah, yang mengakibatkan mereka itu mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan mereka seperti makanan, sewaan rumah, atau finansial yang signifikan yang dapat merusak keamanan keuangan mereka di masa yang akan datang. Nah, menurut Yoshita pada tahun 2017, ia mengatakan bahwa tantangan keuangan itu dapat disebabkan tidak hanya oleh pendapatan yang rendah, tetapi juga oleh pengelolaan uang yang buruk dan kurangnya persiapan dalam pengelolaan keuangan. Nah, yang mengakibatkan seorang individu ini mengorbankan satu kepentingan demi kepentingan yang lain. Untuk teman-teman tahu bahwa tingkat literasi lembaga-lembaga keuangan pada umumnya itu terlalu rendah, terutama di lembaga dana pensiun dan di lembaga pasar modal. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan tentang investasi, pembentukan investasi, perencanaan keuangan jangka panjang itu sangat minim, sangat jarang dimiliki oleh masyarakat umum, terutama bagi mereka yang sudah berhenti bekerja atau mereka yang tidak mendapatkan penghasilan bulanan. Agar mereka itu mendapatkan adopsi perilaku keuangan yang sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan mereka, alangkah baiknya intelektual perlu dimiliki oleh masyarakat untuk meningkatkan literasi keuangan tersebut. Ada beberapa menurut para ahli tentang pengelolaan keuangan. Salah satunya ialah menurut Suze Orman, seorang penulis dan pembicara publik, di mana ia mengatakan bahwa penting untuk memiliki rencangan keuangan jangka panjang, termasuk rencana dana pensiun, rencana melakukan investasi, dan berbagai instrumen investasi yang beragam. Nah, selanjutnya itu ada menurut para ahli, yaitu Elizabeth Warren. Ia seorang senator AS yang menulis buku berjudul All Your Worth. Ia mengatakan bahwa penting untuk membuat anggaran yang seimbang yang memperhitungkan pendapatan, pengeluaran, dan tabungan. Nah, ia juga menyarankan untuk menghindari hutang yang tidak perlu dan memberikan prioritas pada pembayaran utang dengan bunga tertinggi terlebih dahulu. Mengapa? Nah, karena mengelola keuangan bagi masyarakat itu sangat penting dan menjadi tantangan yang sangat signifikan bagi mahasiswa tersebut. Sebagian besar mahasiswa harus mengalami keterbatasan anggaran dan sumber pendapatan yang terbatas. Sementara biaya hidup yang semakin tinggi dan tuntutan akademis yang meningkat dapat menimbulkan rasa stres, rasa pusing, kecemasan yang berlebihan kepada mahasiswa tersebut. Nah, ada beberapa tips untuk mahasiswa mengontrol atau melakukan pengelolaan keuangan dengan baik. Nah, beberapa tipsnya ialah salah satunya membuat anggaran yang terperinci, prioritaskan pengeluaran sesuai kebutuhannya, mengurangi biaya hidup dengan bijaksana, lalu dapat memiliki bantuan atau mencari bantuan dari keluarga, teman. Nah, dengan mereka melakukan tips tersebut, mahasiswa tersebut tidak akan mengalami stres, mahasiswa tersebut akan dapat mengolah keuangan mereka dengan baik. Nah, baik teman-teman semua, sekian presentasi dari saya terkait tantangan dalam mengolah keuangan bagi masyarakat atau bagi mahasiswa. Sekian dari saya, jika ada salah saya mohon maaf. Terima kasih semuanya, bye-bye.